Selamat pagi Bapak Yusmari Hermawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Perkenalkan, nama saya Linda Triwahini dengan NPWP akhir 163. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai kolaboratif governance dalam penanganan stunting melalui program dasar Dapur Sehat Atasi Stunting Desa Mojosari Rejo, Kabupaten Gresik. Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia karena dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan data Gresik Urus Stunting, Desa Mojosari Rejo memiliki 66 kasus stunting dan menjadi desa dengan jumlah kasus tertinggi di Kecamatan Tirorejo. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, upaya percepatan penurunan stunting juga didukung oleh berbagai regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan didukung oleh peraturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang pada penelitian Afrida Mustafa dan Susilo tahun 2024 mengenai kolaboratif governance dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori Ansel dan Gerst. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Surdimar dan Wahyuni mengenai kolaborasi antar aktor dalam penanggulangan stunting melalui program dasar di Kabupaten Goa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program dasar menjadi salah satu upaya yang mendukung penurunan stunting melalui edukasi gizi dan pemenuhan kebutuhan gizi warga sasaran. Kedua penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi berbagai pihak serta dukungan program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat. Nah, salah satu program yang diterapkan pemerintah dalam mendukung percepatan penurunan stunting adalah program dahsyat yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Program dahsyat atau yang biasa disebut dengan Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang diinisiasi oleh BKKBN sebagai program yang digunakan untuk penurunan penanganan stunting melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pemerintah, desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, PKK, dan masyarakat yang mencerminkan bahwa kolaborasi ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan angka stunting. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting sejak dini. Dengan adanya program dahsyat ini diharapkan upaya penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Nah, karena pelaksanaan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan tadi, maka penelitian ini tentu melibatkan berbagai kolaborasi antar aktor yang mendukung perspektif kolaborasi governance untuk menganalisis proses kolaborasi yang terjadi. Untuk menganalisis program dahsyat di Desa Mojosari Rejo, Kabupaten Gresik, penelitian ini menggunakan teori pendekatan kolaboratif governance yang dikembangkan oleh Ansel dan Gerst pada tahun 2008. Teori ini menjelaskan bahwa kelima indikator ini merupakan kunci dari keberhasilan kolaborasi. Yang pertama itu adalah face-to-face dialog yang merupakan komunikasi antar stakeholder dalam pelaksanaan programnya. Lalu ada trust building yang merupakan kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan programnya. Lalu ada komitmen to progress yang merupakan komitmen dari pihak yang terlibat dalam menjalankan program dahsyat penurunan stunting ini. Lalu ada shared understanding yang merupakan kesamaan tujuan, yaitu sama-sama untuk
menurunkan stunting melalui program dahsyat, lalu ada intermediate outcomes, yaitu hasil awal yang dicapai dari proses kolaborasi. Nah, kelima indikator tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana sih kolaborasi ini dibangun dalam pelaksanaan program dahsyat di Desa Mojosari Rejo. Sebelum melihat bagaimana indikator tersebut diterapkan dalam pelaksanaan programnya, terlebih dahulu perlu diketahui siapa saja sih aktor yang terlibat dalam program dahsyat. Nah, dalam pelaksanaan program dahsyat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung penurunan stunting. Yang pertama itu ada pemerintah desa yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program, lalu ada puskesmas yang memberikan pendampingan kesehatan dan gizi, lalu ada kader posyandu yang membantu pendataan keluarga sasaran, dan PKK yang mendukung kegiatan di tingkat masyarakat, lalu masyarakat itu sendiri yang merupakan penerima manfaat sekaligus pihak yang berpartisipasi dalam program dahsyat untuk mencegah penurunan stunting. Nah, keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan angka stunting. Nah, setelah mengetahui aktor yang terlibat ini, selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana sih kolaborasi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program dahsyat di Desa Mojosari Rejo. Nah, dalam implementasi program dahsyatnya, pelaksanaan program dahsyat ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan status gizi keluarga berisiko stunting. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa edukasi gizi, pemberian makanan bergizi, serta pemantauan pertumbuhan balita secara berkala. Nah, program ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya stunting, sehingga pemenuhan gizi dan pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dini, yaitu melalui ibu hamil agar anak yang dihasilkan juga tidak mengalami kekurangan gizi yang dapat berakibat mengalami terjadinya stunting. Nah, melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, terlihatlah adanya kerjasama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung tercapainya tujuan program. Nah, kondisi ini sejalan dengan konsep kolaboratif governance yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan publik. Meskipun demikian, pada pelaksanaan implementasi program dahsyat ini tentu menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas program ini berjalan, yaitu terdapat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting yang masih minim, lalu ada partisipasi keluarga sasarannya yang malah belum optimal dalam mengikuti kegiatan programnya, lalu ada keterbatasan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang dan pola asuh anak, lalu ada koordinasi antar pemangku kepentingan yang memerlukan konsistensi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, beberapa solusi juga ditampilkan dalam slide ini, yaitu seperti kesadaran masyarakat itu dapat ditingkatkan melalui adanya sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada keluarga sasarannya, lalu ada pendekatan persuasif melalui kader posyandu dan tokoh masyarakat yang digunakan untuk partisipasi keluarga sasarannya agar optimal dalam mengikuti kegiatan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, lalu dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan keluarga secara berkala, dan memperkuat komunikasi dan koordinasi pertemuan rutin serta evaluasi program dahsyat agar mengetahui apa aja sih yang kurang dalam program ini. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dahsyat di Desa Mojosari Rejo menunjukkan adanya praktik kolaboratif governance melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanganan stunting. Nah, kolaborasi yang terjalin ini mendukung adanya pelaksanaan edukasi gizi, pemenuhan kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting, serta pemantauan tumbuh kembang balita. Kolaborasi tersebutlah yang menunjukkan bahwa hal ini tercermin melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan berbagai pihak dalam memenuhi pemenuhan gizi dan pencegahan stunting pada keluarga sasaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu
menjadi perhatian agar program dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah Desa Mojosari Rejo untuk terus memperkuat dukungan program melalui program dahsyat ini agar pelaksanaan program dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu ada kader posyandu dan keluarga sasaran yang perlu meningkatkan partisipasi dalam setiap program guna mendukung keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting. Nah, dalam penyusunan analisis ini, saya tidak lepas dari beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu terdapat referensi yang seperti saya tampilkan ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai collaborative governance dalam penanganan stunting melalui program dasar di Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Tirorejo, Kabupaten Gresik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian isi dan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.